Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dian Greto, dan kali ini di video kali ini lah saya akan bercerita tentang buy sell agreement. Dan apa itu buy sell agreement? Yuk kita simak video ini sampai akhir. Buy sell agreement itu adalah sebuah perjanjian antara pemegang saham atau pemilik bisnis yang mengatur bagaimana saham atau kepemilikan saham tersebut akan dialihkan jika salah satu pemegang atau pemilik saham tersebut meninggal dunia atau tidak bisa lagi menjalankan bisnisnya. Intinya perjanjian ini adalah tujuan untuk memastikan bisnis tetap berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan meskipun salah satu pemiliknya mengalami resiko yang tidak terduga. Misalkan dalam suatu bisnis ada dua orang pemegang saham utama A dan B. Jika A ternyata meninggal dunia, lalu siapa yang akan memiliki sahamnya? Apakah keluarganya secara otomatis masuk ke dalam bisnisnya atau sahamnya akan dijual ke pemilik saham lainnya? Disinilah peran penting dari buy sell agreement. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian yang paling seru. Bagaimana asuransi jiwa bisa membantu dalam perjanjian ini. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam buy sell agreement adalah pendanaan. Ketika salah satu pemegang saham meninggal dunia, pihak yang tersisa perlu membeli saham almarhum. Tapi dari mana uangnya? Itu yang jadi pertanyaan kita. Solusinya adalah asuransi jiwa. Dengan menggunakan asuransi jiwa, setiap pemegang saham bisa diasuransikan dengan nilai yang setara dengan kepemilikan sahamnya. Jadi, salah satu pemegang saham meninggal dunia, maka uang pertanggungannya dari asuransi akan digunakan untuk membeli saham dari ahli waris. Artinya, pemilik bisnis yang masih hidup tetap bisa menjalankan perusahaannya tanpa harus mencari dana besar untuk membeli saham rekan bisnisnya yang lain. Lalu keluarga atau ahli waris dari pemegang saham yang meninggal dunia akan mendapatkan kompensasi finansial yang adil tanpa harus terlibat langsung dalam bisnis yang mungkin tidak mereka pahami. Yang ketiga adalah kelangsungan bisnis tetap terjaga tanpa adanya konflik kepemilikan atau likuidasi mendadak. Nah, sistem ini sering disebut juga dengan cross purchase agreement atau entity purchase agreement, tergantung siapa yang membeli saham tersebut. Oke, bayangkan nih, kalau kita ambil contoh kasus ya, kalau ada dua pemilik saham bisnis, yaitu antara, misalkan anggaplah Dina dan Satria, yang masing-masing memiliki saham sebesar 50% dari saham perusahaannya. Mereka sepakat nih membuat buy sell agreement dan saling mengasuransikan diri sebesar 5 miliar atau asuransi jiwa senilai 5 miliar. Jika Satria meninggal dunia, maka uang pertanggungan asuransi 5 miliar itu cair ke Dina. Maka Dina lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli sahamnya Satria dari keluarganya. Sehingga Dina pun menjadi pemilik bisnis dan perusahaan tetap berjalan normal. Jadi lihat kan, semua pihak terlindungi dan bisnis tetap berjalan stabil. Nah, tips ya untuk teman-teman yang kebetulan memang punya bisnis dan menerapkan buy sell agreement dengan asuransi jiwa, saya akan berikan tipsnya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis dengan partner atau berinvestasi di perusahaan bersama pemegang saham lainnya, ini beberapa tips agar buy sell agreement dengan asuransi jiwa berjalan efektif. Pertama adalah buat perjanjian dulu secara tertulis yang jelas dengan pengacara atau penasihat keuangan agar tidak ada lagi sengketa di masa depan. Kedua, tentukan nilai saham yang realistis agar pertanggungan asuransi bisa menutup kebutuhan pembelian saham tersebut. Ketiga adalah menggunakan asuransi jiwa yang tepat, baik itu polis individu ataupun polis yang dimiliki oleh perusahaan. Keempat, update perjanjian berkala, terutama jika ada perubahan nilai bisnis atau jumlah pemegang saham. Jadi, kesimpulannya adalah buy sell agreement dengan asuransi jiwa adalah strategis cerdas untuk melindungi bisnis, pemilik, dan keluarga mereka dari resiko keuangan akibat meninggal salah satu dari pemegang saham. Kalau kamu punya bisnis dengan partner, ini adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan. Jangan sampai bisnis yang sudah kamu bangun susah payah justru terancam karena likuidasi atau kurangnya perencanaan. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman sebagai pemilik bisnis atau owner dari sebuah perusahaan yang sahamnya kalian miliki. Nah, kebetulan jangan lupa ya follow
Instagram saya, kemudian YouTube, serta podcast di Spotify. Untuk lebih banyak pembahasan menarik tentang keuangan dan asuransi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.